Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Cordova Tasikmalaya. Kesembuhan itu ada 3 ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, asyifa'u fi salasin. Kesembuhannya itu ada 3. Yang pertama apa? Sarbatul asal, yaitu meminum madu. Yang kedua, bisar totil muzjam, sayatannya tukang bekam. Ya. Ketiga, wakayatin narin, yaitu sundutan api. Nah, nanti dari 3 prinsip ini, 3 metode, 3 treatment sebuah pengobatan. Yang satu, memasukkan materi ke dalam tubuh. Apa yang dimasukkannya adalah materi madu, di mana madu memiliki sifat lembab, kemudian dia menjurus sebagai sumber energi yang terbaik. Kemudian rasanya nanti tergantung daripada nektar, dan rasa itu sendiri nanti masuk ke dalam tubuh itu berbeda-beda. Ada sifat manis, ada sifat kecut, ada sifat asin, dan ada sifat pahit. Dan itu berbeda-beda ketika masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam sel-sel yang berhubungan dengan rasanya. Itu dari pengobatan meminum madu. Nanti jangan salah paham, ketika kita minum madu walaupun asli, ketika yang diminumkannya rasanya itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organ yang sedang sakit, maka tidak akan sampai pada penyakitnya. Ya, seperti ketika ada hadis Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ada saudaranya yang sedang sakit perut, dalam arti dia mencret, sakit perut mencret, maka Rasulullah mengatakan minum madu. Ya, minum madu. Di sana ketika diminumkan madu, kemudian melaporkan lagi tidak sembuh. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, minumkan madu, sampai 3 kali berulang-ulang, sampai Rasulullah mengatakan minum madu pasti akan sembuh, dan ketika tidak sembuh berarti perut saudara kamu itu yang bohong. Nah, itu menyatakan apa? Kebenaran madu ketika untuk obat sakit perut. Ya. Cuman di sini harus dikaji. Di sini harus dikaji. Kapan madu itu bisa menyembuhkan sakit perut? Dalam arti ada mules kemudian mencret. Ya, mules kemudian mencret. Nah, nanti beda lagi sakit perut, mules tapi susah BAB atau konstipasi namanya ya. Nah, itu nanti beda. Madu yang diberikan kepada pasien yang sedang mencret dengan madu yang diberikan kepada pasien yang tidak bisa BAB. Itu beda, walaupun sama-sama madunya. Ya. Surbatul asal, meminum madu, salah satu daripada pengobatan Atibun Nabawi. Nah, nanti madu yang diresepkan untuk penyakit perut yang dia itu ada mencret, mengeluarkan materi yang belum diekskresikan menjadi energi, maka yang disarankan adalah madu yang bersifat manis. Kenapa? Karena mencret itu adalah energi yang turun ke bawah, energi yang jatuh ke bawah, energi yang kedinginan, energi yang melemahkan. Itu biasanya jatuh ke bawah sehingga terjadi semua nutrisi yang makanan itu terbuang dengan sia-sia, yaitu dibuang dengan mencret. Mungkin bisa sehari bisa sampai 5 kali, itu dikatakan mencret. Kalau cuma hanya 1 kali itu bukan. Nah, ketika sakit perut kemudian mencret, maka yang disarankan adalah madu yang rasanya manis. Cuman di sini ketika rasa manis pun nanti ada pertimbangan yang lainnya. Apa pertimbangannya? Adalah ketika si pasien itu memiliki infeksi, kecenderungan infeksi, kelemahan fungsi, maka tidak disarankan madu manis yang dari hutan, tapi disarankan adalah madu manis dari madu peternakan, karena dia lebih lembab dan lebih ringan. Tapi ketika pasien tidak memiliki infeksi, tidak ada kecenderungan infeksi, tidak ada gangguan infeksi, maka madu hutan lebih bagus ketika mengobati penyakit yang disebabkan kelemahan fungsi. Beda dengan madu yang diberikan kepada pasien yang sakit perut tapi susah BAB. Itu diberikan apa? Sama-sama madunya, tapi madu yang bersifat pahit. Ya. Kenapa pahit? Ya. Coba kalau kita lihat, sesuatu yang menjadikan dia tidak bekerja biasanya kering, kurang lembab. Ya.
Nah, ketika BAB ini tidak bisa keluar, maka yang terjadi di dalamnya adalah kering. Nah, ketika kering itu harus dilembabkan, dan madu pahit itu lebih lembab daripada madu manis. Madu pahit dia akan menambahkan kelembaban di dalam usus besar sehingga BAB akan menjadi lancar dan sakit perut akan hilang. Itu tahapan ketika kita memberikan resep madu surbatul asal. Dan yang kedua adalah bisartotil muhjam, sayatannya tukang bekam. Dan ini adalah konsep Atibun Nabawi juga. Ketika nanti ada pasien-pasien yang sakit, itu bisa disarankan untuk melakukan bekam. Tapi di sini ditegaskan, tidak semua pasien yang sakit harus melakukan bekam. Kenapa? Karena bekam itu sendiri adalah mewakili dari sebuah sifat penyakit. Jadi tidak secara umum semua penyakit harus dibekam. Ya. Kapan pasien itu boleh dibekam? Kapan pasien itu boleh dihijamah? Yaitu dengan apa? Dengan adanya prinsip diagnosa, dan ini harus dimiliki oleh setiap praktisi bekam. Ketika mau menjadikan bekam itu sebagai treatment pengobatan. Kapan? Yaitu ketika energi di dalam tubuh pasien berlebih dan menjadikan sebuah penyakit, menjadikan sebuah tekanan. Makanya kalau kita melihat hadis-hadis tentang hijamah, Rasulullah mengajarkan kita berhijamah di pertengahan bulan. Ya, kenapa? Karena ketika di pertengahan bulan itu tekanan darah kita itu sedang ditarik oleh gravitasi bulan sehingga naik. Nah, ketika naik itulah, energi naik itulah, maka akan terjadi kelebihan fungsi. Yang mana ketika diambil dengan bekam, maka kelebihan fungsi tersebut akan menurun, akan stabil, dan itu menjadi fungsi bekam. Jadi ketika ada di antara kita mempraktekkan bekam adalah untuk mengeluarkan daripada kelebihan fungsi dalam tubuh pasien. Itu prinsip kedua dalam Tibun Nabawi. Prinsip ketiga dalam pengobatan Tibun Nabawi adalah menyundutkan besi panas, atau yang disebut dengan al-kai. Cuman Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan al-kai walaupun menyembuhkan. Nah, itu yang jadi larangannya apa? Padahal menyembuhkan. Yang jadi larangannya adalah ketika kita membuka kitab-kitab itu adalah karena meninggalkan bekas luka. Ya, karena meninggalkan bekas luka. Makanya ketika al-kai kemudian diadopsi dengan teknik-teknik yang sama-sama memasukkan panas tapi tidak meninggalkan bekas, maka itu boleh. Seperti teknik afasin, teknik energi panas yang dimasukkan. Kita juga punya teknik dengan sentuhan itu yang panasnya mirip al-kai tapi tidak menjadikan kulit itu gosong. Dan itu bisa menjadikan prinsip pengobatan. Jadi kalau kita melihat hadis tadi, maka kita melihat 3 kondisi. Kapan pasien diberikan nutrisi madu, kapan pasien harus melakukan pengeluaran materi dengan cara bekam, dan kapan pasien harus dimasukkan suhu panas ke dalam tubuhnya. Dan itu mewakili dari 3 penyakit. Yang satu adalah ketika dia kekurangan fungsi, ya. Yang kedua adalah ketika dia kelebihan fungsi. Yang keempat ketika dia kekurangan energi. Ya, barakallahu fi. Salam sehat dari Cordova, Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.